Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati SPDI, guru SD Negeri Lira, Kecamatan Huamua, Kabupaten Seram bagian Barat, sekaligus mahasiswa PPG PAI Bek 1 tahun 2025 di LPTK YIN Ambon. Hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran unik kinerja pada kelas 3 dengan materi Surat An-Nasr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu memberikan mata pelajaran, kita harus mengabsen dulu, tetapi ini yang topinya dibuka. Ya, kursi-kursinya diperbaiki, bajunya, kerja diperbaiki, angka buku, pena di atas meja, baru kita laksanakan. Ya, oke. Sebelum Ibu memberikan mata pelajaran, terlebih dahulu kita harus Bu Guru mengabsen dulu supaya Bu Guru tahu mana yang hadir, mana yang tidak. Kita absen dulu ya. Apriani, Hadir Bu. Adenusa, Hadir Bu. Ramusa Putri, Hadir Bu. Ofairo, Hadir Bu. sudah. Ya, sebelum Ibu memberikan mata pelajaran, kita harus berdoa dulu. Satu orang yang pimpin doa, baca doa belajar. Silakan maju. Ya. Bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, baiklah, kita masuk dengan pelajaran, tapi kita harus sebelum kita masuk dalam mata pelajaran, yaitu kita harus ranking dulu. Kelas 3. Siap. Kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kami siap belajar dengan sesama kelas 3 semuanya hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa ajarin kami sampai paham. Iya, pintar-pintar semua. Tepuk tangan.
Pendidikan Agama Islam tahun Budi Peker. Yaitu materi kita hari ini yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat, yaitu Izajah Al-Surullah Wal-Fatih. Ini termasuk ayat yang pertama. Sebab turunnya surat An-Nasr ini di dalam Al-Quran yaitu untuk menjadi kemenangan masuk agama Allah. Kaum Quraisy berbondong-bondong masuk agama Allah disebabkan karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yaitu untuk menyampaikan kaum kafir Quraisy masuk agama Allah atau masuk agama Islam. Jadi untuk memperbanyak agama Islam ini ke muka bumi Indonesia, ke muka bumi di seluruh dunia ini. Jadi surat An-Nasr ini adalah merupakan surat yang kemenangan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Surat An-Nasr ini adalah termasuk surat yang ke-110 pada dalam Al-Quran yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk hijrah masuknya agama Islam ke seluruh Indonesia, memperbanyak. Berarti ini adalah termasuk surat kemenangan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pertolongan ini adalah merupakan salah satu agama yang paling mulia, yaitu surat An-Nasr buat katong di sini semua orang Islam. Jadi Izajah Al-Surullah Wal-Fatih, yaitu telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi termasuk kemenangan kita orang Muslim. Tadinya Quraisy yang lebih banyak, sehingga datangnya Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah, sehingga orang Muslim berbondong-bondong masuk ke Ibu guru mau bertanya, karena ibu guru sejelaskan semua ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi ibu guru mau bertanya, surat An-Nasr ini ada berapa ayat? 3 ayat. Bagus. Kalau begitu, coba sebutkan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bagus, tepuk tangan. Iya, siapa yang bisa baca arti daripada surat An-Nasr? Iya, Irma. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Iya. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Iya, itu arti daripada ayat yang ibu guru tanya tadi itu berkepala. Dia sudah baca ayatnya mulai ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Jadi yang itu tadi artinya. Sekarang ibu guru mau tanya lagi. Apa arti daripada surat An-Nasr? Pertolongan. Iya, pertolongan. Ini pertolongan. Kenapa pertolongan? Karena surat ini sudah dijelaskan harus saling menolong sesama manusia. Pertolongan.
tidak semua musuh yang katong tidak semua musuh yang katong kuasai. Jadi yang ayat tersebut menandakan bahwa ini adalah pertolongan yang nasar, ini adalah kita mengalahkan musuh-musuh, tetapi tidak semua musuh yang katong kuasai. Surat Al-Nasr ini adalah pertolongan, sedangkan nasar diambil dari ayat 1 ini, yaitu nasar, yaitu tidak semua musuh-musuh yang katong kalahkan. Ini surat yang ini yaitu termasuk kemenangan, karena Rasulullah itu tadi berhijrah, yaitu dalam surat yang disebut dengan berbondong-bondong masuk agama Allah. Karena Rasulullah SAW dia berhijrah ke Medina untuk pertolongan agama ini, supaya bagaimana caranya orang kaum kafir Quraisy itu bisa masuk ke agama yang disebut dengan agama Islam. Itu dakwah Rasulullah atau hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan di sini, yaitu berbondong-bondong. Sedangkan di sini yang disebut dengan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Berarti apabila Quraisy, bangsa Quraisy itu masuk agama Allah, berarti itu yang disebut dengan kemenangan. Betul, orang Muslim itu mendapat kemenangan karena Nabi Muhammad SAW dia berhijrah tentang agama-agama, yaitu agama Islam. Jadi mari kita melihat bagaimana caranya supaya kita masuk itu agama Allah. Berarti kita intinya harus kita tahu mengaji. Karena kita orang Islam ini kita harus pintar mengaji. Terutama tolong diperhatikan pertama, yaitu surat An-Nasr ini, karena ini adalah yang disebut dengan pertolongan. Surat An-Nasr yang disebut dengan pertolongan yaitu tolong menolong. Bagaimana caranya supaya umpamanya dia tidak bisa membaca Al-Quran, kamu bisa mengajarinya supaya dia bisa membaca Al-Quran. Jadi di sini kamu siapa yang sering mengaji? Semua mengaji toh? Iya. Bagus. Itu tandanya tolong menolong supaya bagaimana caranya. Yang tidak tahu mengaji harus kamu mengajari bagaimana caranya supaya tahu membaca Al-Quran. Karena kita adalah sebagai umat muslimin, orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita umat Islam sudah jadi umat Islam itu harus tahu bagaimana kita cara membaca Al-Quran. Harus pintar, karena ini adalah menunjukkan bahwa kita harus bertolong menolong untuk bagi orang yang tidak tahu membaca Al-Quran, harus kita ajari supaya dia bisa tahu. Ya, itu nanti kan segar dulu. Coba. Jadi yang arti daripada surat pertolongan ini, surat An-Nasr ini artinya pertolongan, yaitu umpamanya ada orang yang kerja rumah, ada yang bekerja rumah, itu masuk pada pertolongan, menolong sesama, ya kan? Menolong sesama. Sedangkan yang kedua yaitu seperti hatanan atau orang yang bikin pesta begitu. Jadi mesti pergi bantu-bantu di situ. Yang ketiganya yaitu seperti
semua kena. Surat An-Nasr ini semua dapat melaksanakan kebaikan atau hal-hal yang begitu baik, itu harus kamu ambil. Jadi dilihat seperti itu, jangan biarkan begitu saja, mesti kamu menolongnya. Ada nenek-nenek jatuh berjalan mau menuju ke jalan raya ke sana, tidak bisa, kamu harus panggil, pegang tangannya baru ke sana. Umpamanya dia jalan ke sini menuju ke jalan sebelah, tapi di situ ada mobil berjalan, ada motor jalan, jadi nenek itu tidak bisa, kamu harus pegang tangannya baru menyeberang ke sana. Itu yang disebut dengan juga masuk pada tolong menolong, yaitu masuk dalam surat An-Nasr. Jadi anak-anakku sekalian, berbuat baiklah kepada sesama manusia, beribadahlah, membaca doa sebanyak-banyaknya agar kamu menjalani agama yang begitu. Kamu agama Islam itu mesti kamu melaksanakan hal-hal yang baik, ya toh, menjalankan ibadah yang bagus. Yang tadi Ibu Guru katakan bahwa mengajinya harus bagus. Karena itu juga termasuk dalam surat An-Nasr yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah diutamakan mengajinya. Kenapa tadi berhijrah ke Madinah? Supaya Quraisy masuk ke agama Islam. Inilah surat, inilah yang membuat kita supaya kita itu sadar. Surat An-Nasr inilah yang menunjukkan bahwa betul-betul itu orang Islam ini benar-benar kemenangan. Dia mendapat kemenangan dalam surat ini, yaitu agama Islam. Tadinya agama Islam itu sedikit. Dengan turunnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, sehingga Quraisy itu masuk agama Islam itu bagus, banyak, sehingga yang disebut dengan agama Islam itu agama kemenangan. Itu yang termasuk daripada surat An-Nasr ini. Sudah mengerti? Sudah. Bagus. Jadi siapa mau bertanya di antara sekitar ini, sudah mengerti? Sudah. Iya, sudah. Berarti yang ini tadi yang Ibu Guru katakan bahwa apabila melihat orang tua tadi itu dia berjalan tidak bisa untuk menyeberang, berarti harus ditolongi, dibantu supaya nenek tersebut dia melewati jalan yang di sana. Bukan hanya nenek-nenek saja, di rumah juga harus melaksanakan sholat, ibadah yang benar. Sudah mengajinya sudah bagus, harus melaksanakan juga ibadah, yaitu sholat 5 waktu. Ini yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutuskan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Ini supaya kita tahu bagaimana ini surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr ini dia menuntut kita berbuat baik. Yang tadi Ibu Guru katakan adalah mengaji, sholat, tolong menolong sesama umat muslim atau siapa saja.
muslim. Di sini sudah menyatakan bahwa Allah atau Nabi Muhammad SAW berhijrah ini untuk ketua orang muslim. Jadi kita harus berbuat baik, melaksanakan yang betul-betul kita laksanakan, hindari larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Saya boleh mencuri, ya kan? Saya boleh mengambil uang orang tua, tidak boleh mengambil haknya orang lain. Umpamanya mangga sudah berbuat, tidak boleh mengambil itu. Allah larang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Ufairo. Surat An-Nasr ada berapa ayat? Iya, surat An-Nasr itu ada 3 ayat. Ada 3 ayat ini. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ini ada 3 ayat. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Irma. Surat An-Nasr diturunkan di kota mana? Iya, surat An-Nasr ini diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Iya, jadi itu saja barangkali. Sekarang kita tutup materi kita pada pagi hari ini, yaitu surat An-Nasr. Tetapi ibu guru baca akan kesimpulannya dulu, kesimpulan materi pada kita pada pagi hari ini, yaitu 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan dapat kejayaan. 2. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah orang yang beriman. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Kita tutup. Mudah-mudahan kalian pulang di rumah pelajari apa yang ibu guru berikan itu tadi, bisa bermanfaat kepada kita semua. Sebelum marilah kita membaca doa